Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat. Walladzina lan piro-piro wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina wa amilu lan melakukan sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing piro-piro amal baik, ing piro-piro kebajikan. Sanudkhiluhum bakal nglebokake sapa ingsun hum ing alladzina jannatin ing piro-piro sorga tajri kang mengalir. Sifat dari sorga yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, tajri yang mengalir, min tahtiha saking ngisori jannat, opo al anharu piro-piro sungai, khalidina piro-piro kang langgeng, fiha ing dalam jannat. Sudah langgeng, khalid itu sudah langgeng, ditaukidi, dikokohkan dengan kata abadan, ing dalam saklawasi, selama-lamanya. Sudah langgeng ditambah dengan selama-lamanya, artinya sudah tidak ada akhir ya, terus menerus, sudah tidak ada kematian. Karena orang, manusia, hewan semuanya ini hanya akan mengalami satu kali kematian. Setelah itu hidup. Setelah hidup kembali itu sudah tidak ada kematian lagi. Nah, sudah menjadi watak, karakter atau tanda di dalam Al-Quran itu, setiap kali berbicara orang-orang yang disiksa di neraka, pasti setelah itu berbicara tentang surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau di atas itu berbicara tentang surga, di bawahnya neraka. Atau misalnya kalau di atas itu berbicara tentang pencahayaan siang, pasti di bawahnya itu ada kegelapan tentang malam. Jadi bahwa di dalam hidup itu pasti ada pergantian. Ketika kita susah, gak perlu kita pikir kenapa kita harus susah seperti ini, karena setelah susah pasti ada kesenangan. Jadi kita sumpah sekarang, oh besok pasti akan datang kejayaannya, akan datang kebahagiaannya. Ya gak punya uang, gak usah sumpah-sumpah, pasti besok ada uang. Yang punya uang jangan terlalu bahagia, suatu saat besok, lusa, atau sebulan lagi akan tidak punya uang. Misalnya kita dagang, untung terus, untung terus, seneng, bangga. Ingat, jangan terlalu membanggakan diri, karena suatu saat akan ada kerugian. Ketika rugi juga seperti itu, jangan putus asa. Ingat firman Allah bahwa di dalam Al-Quran ini supaya kita pelajari. Kalau sekarang rugi atau besoknya rugi, jangan putus asa, pasti besoknya lagi akan datang keberuntungan. Jadi setiap kali Al-Quran itu berbicara keberuntungan, pasti di bawahnya itu ada yang rugi. Misalnya, wal hasri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar bahwa manusia itu dalam kerugian. Ketika berbicara dalam kerugian, semua manusia, tapi ada perkecualiannya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat dan seterusnya itu. Jadi ada timbal baliknya. Kalian diancam untuk masuk surga kalau melakukan seperti ini, kecuali kalian melakukan hal yang lain, maka janjinya kan balasannya adalah surga. Begitu juga di sini ya, orang-orang yang beriman oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman kemudian berbuat kebajikan, sanudkhiluhum jannat, akan dimasukkan ke dalam surga. Sifatnya surga tajri min tahtihal anhar, di mana di bawah surga itu
akan mengalir sungai-sungai. Sampai sungai, pentingnya sungai ini ya. Ya, kalau kita analisis, kenapa Allah meletakkan sungai di mana-mana, ayat-ayat tentang surga itu pasti ada sungai-sungai yang terangkan. Ini pentingnya sungai. Pentingnya sungai, bahwa sungai itu merupakan komponen penting dalam hidup kita. Nah, kalau orang tinggal di sungai itu senang karena ada kesejukan datang dari sungai itu. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada 4 sungai yang bersumber dari surga. Rasulullah juga memberikan tanda-tanda kiamat, antara lain apabila sungai Efrat itu mengering. Sungai Efrat itu ada di wilayah Turki ya. Jadi ada 4 surga, ada 4 sungai yang merupakan bersumber dari surga. Kata Nabi, fujirat arba'atu anhar fil minal jannah, al-firat, al-firat wal nil was sayhan wal jihan. Jadi ada 4 sungai Efrat, Firat, kemudian ada sungai Nil yang terletak di Mesir, di mana panjangnya terpanjang sedunia sampai 6.650 km. Ke sini, dari sini ke Jakarta itu cuma 800 km. Ini sungai terpanjang sampai masuk ke 6 negara. Sungai Nil 6.650 kilometer ya. Di Indonesia nggak ada sampai 1.000 itu nggak ada. Sungai Nil itu terpanjang di dunia. Kemudian ada di Mesir ini. Kemudian Efrat itu cuma 2.200 kilometer ya. Ada di Timur Tengah semua ini. Ada di wilayah antara Turki dan Suriah. Kemudian kalau yang Efrat ini ada di Yordania, yang Efrat ada di Yordania, yang Sehan dengan Jihan ini ada di antara Turki dengan Irak, Suriah itu yang Sehan dengan yang Jihan ya. Ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwa ada empat sungai yang terpancar airnya dari surga. Di surga, orang yang masuk surga itu di bawahnya, di bawah tempat-tempat di mana orang yang masuk surga itu akan terpancar sungai-sungai yang mengalir ya. Sehingga dari sungai itu akan mendapatkan kesejukan. Sekarang mau ditiru oleh orang-orang, tapi nggak ada modal, nggak ada sungai. Kalau di perumahan misalnya, di wisma, di villa-villa, itu kan keindahan yang ditonjolkan. Di sini ada kebun-kebun, di sini dilengkapi dengan pohon-pohon, dilengkapi dengan kesejukan dan sebagainya, taman-taman disebutkan semuanya. Cuma tidak ada sungai, dilengkapi dengan sungai dan sebagainya. Walaupun sungai sekarang sudah banyak tercemar ya. Padahal dari dulu sudah oleh pemerintah itu jangan sampai membuang sampah sembarangan. Di mana ada sungai sekarang sudah polusi di mana-mana ya. Jangankan sungai di barat ini, dulu itu di daerah Celara ini sungai bagus dulu itu. Sungai kecil padahal bagusnya, dan terkena pencemaran dari pabrik. Nah, sekarang sudah sungai barat sudah tidak indah ya. Sudah gak bisa mandi di sungai barat, apalagi sungai-sungai yang di perkotaan. Sungai, kalau di surga sendiri itu ada empat macam sungai ya. Isinya ada sungai susu, ada sungai madu, kemudian ada sungai tawar biasa, kemudian ada sungai khamr. Dan kalau di dunia kan tidak boleh minum khamr. Kalau di surga kalian silahkan alanggoi nang sungai khamr lah ya. Tak usah minum dah, alanggoi. Kalian renang dah.
ada sungainya. Kalian kekurangan susu di dunia, di surga sudah ada sungainya. Di surga itu orang yang masuk surga itu tidak akan membangun kotorannya. Kalian minum sebanyak-banyaknya, kalian makan sekenyang-kenyangnya, itu tidak akan keluar kotoran dari tubuh dan tubuh. Tidak ada kotoran, istilah bau tidak ada, jadi berak-berak tidak ada. Lalu dari mana makanan itu nanti keluarnya itu? Kemana itu? Berupa keringat. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kenapa Nabi Adam itu dilarang makan sebuah pohon tertentu di surga. Ternyata ada yang berpendapat, ulama itu mengatakan bahwa kalau makan buah itu maka Nabi Adam akan mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Sementara surga itu bukan tempatnya kotoran, tempat hal-hal yang suci. Tidak ada kotoran yang ada di surga itu. Sampai di sini disebutkan, kita lanjutkan. Lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum iku tetep kadui alladzina. Lahum iku tetep kadui alladzina fiha ing dalem jannat. Azwajun utawi piro-piro pasangan mutahharatun kang den suciake. Mutahharatun kang den suciake. Orang-orang yang masuk surga itu mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan. Jadi azwajun itu artinya pasangan, bukan istri ya. Pasangan. Bagi perempuan akan mendapatkan pasangan di surga. Cuma umumnya pendapat ulama mengatakan perempuan yang setia tidak kawin lagi ketika suaminya meninggal, maka dia akan berpasangan dengan suaminya yang ketika ditinggal di dunia itu. Kecuali perempuan itu setelah suaminya meninggal kok bersuami lagi, nikah lagi dengan orang lain, maka tidak akan kumpul dengan suami yang pertama itu. Demikian juga seorang laki-laki, seorang suami ketika masuk surga, dia akan berpasangan dengan istrinya dulu yang ada di dunia itu. Walaupun nanti ada istri-istri yang lain atau pasangan-pasangan yang lainnya, tidak akan mengalahkan keindahannya bersama dengan pasangan yang ada di dunia itu. Sudah semuanya berubah ya. Di sini disebutkan mutahharatun, disucikan. Allah yang menyucikan. Jadi misalnya perempuan sudah tidak ada haid lagi, sudah tidak ada nifas lagi, tidak beranak lagi. Kan tidak ada, kalau beranak lagi nanti kan repot, nanti gendong-gendong dengan anak. Jadi di surga sudah tidak beranak lagi. Oleh karena itu perempuan di sana sudah tidak haid, tidak min, tidak nifas, sudah disucikan oleh Allah. Semuanya disucikan, yang suami juga disucikan. Mutahharatul itu artinya disucikan lahir dan batin. Yang fisik disucikan, dimurnikan. Kalau kita melihat kulit glowing, kulitnya ya. Pakai apa biasanya kalau glowing? Apa? Nyanyor. Apa? MS Glow ya, glowing. Di surga gak usah seperti itu sudah ya. Di Allah sudah yang menyucikan Allah. Seorang suami laki-laki juga seperti itu. Lahir batin, bukan hanya fisiknya saja, tapi juga hatinya bersih. Sudah tidak ada curiga, tidak ada prasangka, tidak ada hasud, dengki, iri hati, rebutan makanan misalnya. Atau yang perempuan misalnya di surga itu suaminya punya istri-istri yang disebut dengan bidadari, sudah tidak ada kecurigaan, kecemburuan, semuanya senang sudah. Hati ini sudah dibersihkan, dibersihkan. Gak usah kita berpikir ya apa nanti di surga, masuk di surga nanti
saya sebagai istri nanti dimadu dengan bidadari. Nanti jangan-jangan suami saya nanti lebih cinta terhadap bidadari. Tidak seperti itu, ya. Sudah mutahharah, disucikan hatinya. Yang membuat kita itu iri hati karena hati kita tidak suci. Ini ada temannya makan kok enak, timbul perasaan kita ingin berebut makanan seperti itu, ingin bagaimana nikmat yang ada di temannya hilang, itu berarti dengki juga. Perasaan seperti itu juga tidak ada. Jadi azwajun mutahharah, yang istri disucikan lahir batinnya, yang suami juga disucikan lahir dan batinnya. Wa nudkhiluhum dzillan dzalila, wa nudkhilu lan mlebuake sapa ingsun, wa nudkhilu lan mlebuake sapa ingsun hum ing alladzina, wa nudkhilu lan mlebuake sapa ingsun hum ing alladzina zillan ing naungan zalilan kang akeh memberi naungan, zalilan kang akeh oleh memberi naungan. Jadi mereka sudah tidak ada matahari, ya. Jadi mereka itu selalu dilindungi, selalu mendapatkan naungan, selalu mendapatkan keamanan, aman. Kalau di dunia kan pasti ada kekhawatirannya, karena dunia ini tempat ujian. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan niscaya kami akan menguji kalian minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal, ada rasa takut lapar, takut gak kebahagiaan, takut gak punya tempat tinggal, takut gak makan, kehilangan dan lain sebagainya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, takut kehilangan. Kalau di surga sudah tidak ada rasa takut seperti itu. Di dunia ini kita menempati tempat yang penuh dengan cobaan, ujian. Zillan zalila. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab.